Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Jadi kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya mutolaah, yang mungkin cara ini tiap orang punya referensi yang berbeda-beda atau mungkin cara yang berbeda-beda. Tapi hal ini yang biasa saya lakukan ketika saya ingin mutolaah. Tapi sebelumnya kita intro dulu. Oke, tapi sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita kali ini, nggak ada salahnya ngebahas tentang kenapa sih mutolaah itu penting. Ya, kenapa mutolaah itu penting? Karena mutolaah itu sendiri adalah suatu kegiatan di mana kamu itu belajar sesuatu dengan apa ya? Dengan kesadaran kamu sendiri atau dengan keinginan kamu sendiri. Contoh, kalau mungkin kita belajar di kelas, ya kan, kita belajar atau kita ngaji di kelas ya karena kita sadar-sadarnya itu paling mentok, karena sadar itu kita ada tuntutan, kita ada kewajiban. Tapi beda dengan mutolaah. Mutolaah itu ibarat kata kamu punya tanggung jawab untuk sadar, diri kita itu harus sadar bahwa kita itu punya tanggung jawab, dan kita belajar untuk memenuhi atau melaksanakan tanggung jawab kita gitu. Ya, kalian paham lah maksud saya gimana. Tapi yang pasti mutolaah itu penting karena kadang di mutolaah itu kita mendapatkan ilmu yang tidak kita dapatkan di kelas gitu ya. Contohnya ada salah satu kiai yang mengatakan oke lah 30%. Jadi ibarat kata ilmu kiai ini ada 100% ya. Jadi 30% keilmuan kiai ini beliau katakan itu beliau dapat dari kelas. Sisanya 70%-nya itu sisa ilmunya beliau dapatkan dari hasil mutolaah, hasil bahsul masail sama teman-temannya dan lain-lain. Dan oke, kita langsung saja ke pembahasan gimana sih cara mutolaah atau mungkin referensi mutolaah yang sekiranya dengan standar diri saya itu kayak gimana. Langsung aja, yang pertama, sebelum kalian mutolaah pastikan dulu kalian itu pengen ngemutolaah apa, kalian ini pengen ngebahas atau mempelajari kitab apa. Contoh, di sebelah saya ini ada kitab apa nih, Kifayatul Akhyar ya kan, ada kitab Kifayatul Akhyar. Terus di sini yang cover Vespa gini biar keren ya kan, itu kitabnya Muraqil Ubudiyah. Ini kitab tentang tasawuf, tapi tasawuf level dasar gitu ya. Terus di sini saya ada kitab Kasyifah. Di sini ada kitab Kasyifah itu saja. Dan di sini ada kitab Riyadul Badiah. Dan mayoritas apa yang saya pelajari di sini selain buku Vespa ini ya. Selain buku Vespa ini kayak ada kitab Safinah, Riyadul Badiah, sama kitab Kifayatul Akhyar. Ini kitab semuanya ngebahas tentang fikih gitu. Karena memang pembahasan fikih itu luas, dan menurut saya sendiri fikih itu semakin complicated kita mempelajarinya, justru semakin asik gitu ya. Makin asik untuk dipelajari. Beda dengan tasawuf. Kalau ini kan tasawufnya tasawuf level dasar gitu ya. Kalian kalau udah punya dasar, pernah ngaji di pesantren, kalian mutolaah ini juga aman-aman aja gitu. Nah, ini saya ceritanya pengen ngemutolaah ini karena saya ngerasa hidup saya ini udah mulai aur-auran kayak gimana gitu ya, nggak jelas gitu ya. Nah, jadi intinya poin pertama adalah pastikan kalian pengen mutolaah apa dulu. Entah itu kalian pengen mutolaah kitab tasawuf, entah itu kalian pengen mutolaah ilmu alat, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu filsafat, atau mungkin kalau kalian mahasiswa ya kalian mutolaah ilmu public relation, kalian mencari-cari ataupun searching apa yang dimaksud dengan ilmu jurnalis, ilmu komunikasi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua membahas seputar poin-poin penting atau hal-hal penting yang perlu disiapkan saat kita mutolaah, yaitu adalah kalau memang kita kan yang namanya mutolaah itu mempelajari atau mengulang gitu ya.
kadang kalau yang namanya kita pengen mengulang, kita tuh pengennya harus lebih paham dong dari belajar yang awal gitu. Kalau kita belajar di kelas kurang paham, ya paling minimal ketika belajar mutolaah ya ada paham-pahamnya dikit lah gitu ya. Maka di poin yang kedua ini, sediakan hal-hal penunjang untuk belajar. Kalau tadi kan kita perlu, kalau di poin yang pertama itu kita perlu untuk menentukan apa yang kita mau pelajari. Di poin yang kedua ini kita tentukan hal-hal penunjang belajar gitu ya. Oke lah, kita akui karena diri kita itu terbatas, kita nggak paham kosakata Arab seluas kiai-kiai kita. Jadi nggak ada salahnya kalau kita nyiapin yang namanya buku terjemahan kayak gini. Apalagi ada apa nih? Karena ini buku cetakan Lirboyo ya, buku terjemahan cetakan Lirboyo. Jadi biasanya suka ada mana pegonya begini. Nah, nggak ada salahnya. Ya, namanya juga kita mutolaah dong, ya kan. Kalau memang perlu sediain kamus, ya sediain kamus. Karena kita memang ngerasanya masih goblok. Orang kalau masih ngerasa goblok, ya pastinya mutolaah dong, belajar gitu. Terus kalau memang sekiranya ketika kita belajar ya hal-hal penunjang yang lain, kalau kita butuh air ya kita siapin air ya kan. Kalau di pesantren mungkin ngambil air dulu di mesin air ya kan, kalau memang ada mesinnya, atau mungkin beli air dulu. Kalau memang kita perlu nyiapin kopi ya siapin kopi dulu. Atau kalau memang kita niatnya begadang dan biasanya kita suka masuk angin ya siapin minyak angin dulu ya kan, macam-macam. Jadi tergantung gimana kitanya, hal-hal penunjang belajar itu apa aja itu tiap orang beda-beda. Tapi biasanya kalau saya di sini ya nyiapin kayak kamus, terjemah. Sebenarnya nggak biasa pakai terjemah sih, ini cuma ngasih lihat doang. Biasanya yang pertama itu kamus, air, sama kopi. Tiap orang beda-beda. Kalau kalian sendiri sebelum mutolaah biasanya hal-hal penunjangnya apa nih? Kasih tahu di kolom komen ya. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah yang ketiga bukan yang terakhir sih, tapi poin yang ketiga yang selanjutnya yaitu adalah tentukan masa waktu yang kamu luangkan untuk mutolaah ya kan. Kalau memang kamu punya waktunya 30 menit ya kamu mutolaah 30 menit, nggak ada salahnya. Kalau memang kamu itu lebih cocoknya mutolaah itu di malam hari, ya di malam hari nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Kalau kamu pengen mutolaah di siang hari juga nggak ada salahnya. Kalau kamu pengen mutolaah tapi sambil ditemenin sama temen yang lain biar bisa basul masail juga nggak apa-apa. Jadi intinya di poin ketiga ini kalian tentukan waktu produktif kalian ini kapan. Kalau memang produktifnya malam ya malam, kalau memang produktifnya pagi ya pagi gitu. Yang namanya mutolaah itu butuh effort lebih, butuh konsentrasi lebih gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kita meletakkan atau kita menentukan waktu produktivitas kita. Dan yang terakhir adalah istirahat. Kalau memang kalian itu mutolaah udah terlalu malam dan kalian capek ya kan, nggak ada salahnya kalian istirahat. Kalau kalian mutolaahnya di siang hari panas ya kan, udah ngantuk pengen tidur siang, nggak ada salahnya kalian istirahat ya kan. Kita juga manusia, kita santri juga manusia biasa, butuh istirahat, butuh tidur, butuh hal-hal yang kecil kayak kopi sama air, nggak ada salahnya. Kita pengen makan dulu, nggak ada salahnya gitu. Jadi jangan terlalu ambisi memang bagus, tapi kalau terlalu ambisi itu juga nggak baik ya kan. Jadi kalau memang kita perlu istirahat ya istirahat, kalau memang dicukupkan mutolaahnya ya dicukupkan gitu. Karena saya sendiri ngalamin ya, yang namanya mutolaah terus dipaksain itu nggak enak gitu. Yang namanya mutolaah dipaksain, entah itu dari segi waktu maupun dari segi kenyamanan kita, semuanya kita paksain, itu nggak enak. Jadi yang asalnya tujuan mutolaah itu biar kita dapat ilmu lebih, tapi malah yang kita dapat itu malah tekanan batin ya kan, akhir melenceng juga dari target utama ya gitu. Jadi kalau memang capek istirahat. Dan itu aja tips dan trik
cara mutolaah ala sutradara galau di sini. Kalau kalian punya cara mutolaah yang lain, silakan tulis di kolom komentar. Saya sutradara galau, mohon pamit undur diri. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.